Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau keterangan di Fathul Muin itu intinya wanita-wanita yang baik untuk dinikahi itu lumayan ribet kalau di zaman sekarang. Terus intinya kalau sampean itu menikah, kalau sampean mau benar-benar dari keutamaan segi fikih, itu sama mbok situ rabi pora. So kalau dalam Fathul Muin, salah satu wanita yang baik untuk dinikahi itu yang kuat agamanya. Kuat agamanya itu wujidat fiha sifatu adalah, ditemukan di dalam dirinya itu sifat-sifat adil. Sifat adil itu masuk dalam fikih itu intinya sama kalau gambarkan itu solehah lah. Terus yang kedua itu yang nasabnya apik. Nasabnya apik itu biasanya anaknya poro yai. Suku sama itu lumayan angel. Dua anjuran yang diberikan fikih itu lumayan sulit kalau diterapkan di zaman sekarang. Yang pertama itu sing agamane apik itu sing intine wujidat fiha sifatu adalah. Terus yang kedua itu nasabnya apik. Terus yang ketiga itu jamilah itu ayu. Nah, kalau konteks dalam Fathul Muin intinya wanita yang cantik itu wanita yang ketika dipandang itu nyenengke hati. Berarti lek cara enek wong ngomong ayu kuwi relatif insyaallah wong wis ngaji Fathul Muin. Terus yang selanjutnya itu jauh dari kerabat. Terus intinya jauh dari kerabat itu benar-benar ajnabiyah. Lalu yang selanjutnya itu masih perawan, walaupun nggak mutlak. Kalau sekiranya ada janda yang dikira lebih baik itu nggak masalah. Betapa sulitnya sama kalau golek bojo itu nuruti Fathul Muin. Itu sama mbok sidurabi pora ya, cara golek bojo nuruti Fathul Muin. Soalnya banyak ulama itu kalau ketika mencari istri itu banyak yang mengutamakan dari segi fikihnya, dari segi tasawufnya. Soalnya anjuran dalam mencari istri yang diberikan tasawuf dan fikih itu benar-benar beda pol. Sangat beda 180 derajat. Cara kula iki cara golek bojo intine Islam padha Islame, wedok kan beres. Sama nek nuruti fikih wis mesti terapi ora. Makane nek cara kula intine Islam wedok kan beres. Solusi bagi wanita yang haid sedangkan dia merupakan penghafal Al-Qur'an. Kalau lupa kan itu dosa. Bisa dikatakan lupa dan berdosa bagi orang yang menghafal Al-Quran itu apabila diulang-ulang berkali-kali dia tidak segera hafal, maka itu dinamakan lupa yang sampai taraf ceroboh. Tapi kalau diingatkan 1 kali atau 2 kali dia langsung hafal kembali atau dapat meneruskan, maka tidak berdosa atas ketidaklancarannya tersebut. Lalu solusi bagi wanita yang haid sedangkan dia penghafal Al-Quran, berdasarkan tendensi yang ada di kitab I'anatul Thalibin, Hasyiah dari Fathul Muin karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang yang dalam kondisi haid atau berhadas itu tetap diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tanda kutip dia hanya menggerakkan bibir, atau kalau orang Jawa mengatakannya itu umi-umi, atau hanya segera di dalam hati, sekiranya dirinya sendiri tidak sampai mendengar suara dia membaca Quran tersebut, maka diperbolehkan. Sedangkan kalau masalah membawa tafsir, apabila huruf atau kalimat tafsirnya lebih banyak daripada Al-Quran, maka itu juga diperbolehkan. Lalu bagaimana apabila orang haid atau berhadas membawa terjemah Al-Quran, itu boleh tidak? Sedangkan terjemah Al-Quran itu terbagi menjadi 2, ada tarjamatul harfiah, ada tarjamatul tafsiriyah. Kalau melihat dari konteksnya, terjemah yang ada di Indonesia atau Kementerian RI itu merupakan terjemah yang tafsiriyah, yang bersifat kontekstual dan melalui pertimbangan-pertimbangan kitab tafsir Al-Quran. Maka apabila lebih banyak tafsirnya atau lebih banyak terjemahnya, kalau yang terjemah tarjamatul tasrifiyah, maka itu diperbolehkan membawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini saya kutip dari kitab Jadi gini, mungkin sebagian dari kita itu masih sulit antara membedakan antara sebenarnya wong iki ngelokne apa dalam rangka nuturi atau dalam rangka memperingatkan. Soalnya banyak sekali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan ketika orang itu benar-benar ada niatan untuk memperingatkan atau nuturi, menasehati, itu pasti dilakukan 4 hal. Jadi sama kalau mau nuturi seseorang, arep ngomongi wong menasihati seseorang, itu jangan fil malah, jangan di dalam keramaian. Pasti wong sing mau nuturi itu loro ati, itu ndak oleh. Walaupun sama terangkane nasihat, itu dobit. Jadi dalam fikih sekedar curhat itu juga diatur. Ini kalau dalam dobit fikih, dalam batasan fikih, sama ketika mau curhat itu kan pasti mengungkapkan seluruh yang sama alami, mulai dari keburukan dan lain sebagainya.
Kalau sampean lakukan di keramaian itu nanti jadinya sampean malah mengumbar aib sendiri kan. Akhirnya adalah fikih itu diberi solusi yang sangat mudah. Ketika sampean itu curhat, orang yang sampean curhat itu harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama bisa dipercaya, yang kedua bisa memberi nasihat. Kenapa kok harus bisa dipercaya? Soalnya lek wong atau orang yang kalian curhati itu nggak bisa dipercaya, wah bahaya, tersebar itu sampean. Nah, terus yang kedua, kenapa kok harus disyaratkan itu mampu memberi nasihat? Kalau hanya sekedar bisa dipercaya tanpa bisa memberi nasihat, sampean tidak ada bedanya dengan curhat ke tembok. Tembok itu gak mungkin duit cakap-cakap lecek sing biasane combe utawa buka-buka aib wong. Saya kira disyaratkan dalam fikih ketika curhat itu memenuhi 2 kriteria. Bagi orang yang sampean curhati, satu orang yang dapat dipercaya, yang kedua dapat memberi solusi. Jadi dapat diketahui ketika orang itu benar-benar ingin menasihati sampean pasti 4 mata. Iki do omonganku, kalau lek omonganku sampean bantah enggak masalah. Ini omongannya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ketika orang itu benar-benar ingin menasihati pasti berada dalam kondisi 4 mata. Jadi cara nek wong ngumpul sama pengin nasihati wong sing kurang beres perilakune, celukan dipanggil dalam kondisi 4 mata. Kalau demikian itu sama enggak ada kasus nantinya mengumbar atau menyebar keburukan seseorang. Kalau sama dilakukan di keramaian bahaya, pasti orangnya itu loro hati. Dan ketika menasehati itu dilakukan di dalam keramaian, itu nggak mungkin disebut menasehati. Itu kalau Imam Al-Ghazali benar-benar mengatakan ini hanya dalam rangka mengejek, tapi berkedok menasehati. Jadi dalam Islam itu peraturannya kan sangat detail, sehingga masalah demikian pun diatur. Iki enek masalah, dan masalahnya mungkin sama sering alami. Contoh, sampean wudu terus harap nglakoni sholat, tapi sampean mamang, aku mau wudu wis suwi, kira-kira batal gong ya wuduku. Sampean ragu lah intinya, wudune iki batal apa gong ya, aku wis buang angin apa gong, aku wis nyentuh perempuan lain mahram apa gong, dan lain sebagainya. Terus piye masalahnya nek cara ragu dengan batalnya wudu? Kita kayak jawaban gawe kaidah wae. Lek masalah tendensi ini sangat buka di seluruh kitab fikih wis lengkap. Kaidah gini, li anal asla adamu batolu. Karena secara hukum asalnya itu tidak ada yang membatalkan. Berarti status hukum sampean jika masih ragu terkait batal atau tidaknya tetap dihukumi sampean masih dalam kondisi wudu. Soalnya kok asalnya tidak ada perkara yang membatalkan. Sampean masih ragu, kecuali sampean kelingan jelas, oh iya aku mau nyekel cah wedok sing bukan mahram. Nah itu baru batal ketika sama yakin. Beda nih mahram karo muhrim rungokno iki. Biasanya cowok itu salah kaprah. Mahram kuwi wanita yang haram dinikahi. Lek muhrim iku orang yang tengah melakukan ihram. Jadi kowe aja ngomong wis bukan muhrim atau apa. Enggak sih. Salah itu. Mahram itu muhrim. Jadi kontake ngono. Wis cangkem-cangkem elek nerangni wis ngene iki ben mudeng. Jadi ini keterangan ini saya ambil dari kitab Salalimul Fudola, itu kitab tasawuf. Jadi taubat itu kan maknanya rujuk kembali sama ngelakoni dosa terus akhirnya pingin balik api lah, itu jenis taubat. Dan pembagian taubat itu banyak telu. Ada kalanya dinamakan taubat, terus yang kedua inabah, terus yang ketiga aubah. Itu semuanya beda. Kalau orang taubat dikarenakan takut siksa itu dinamakan taubat. Jadi gini, faman tabahau fal uqubati fa huwa sahibul taubat. Lek enek wong tobat mergo wedi disiksa karena takut adanya siksaan dari Tuhan saking pangeran, iku dinamakan taubat. Iki sing tarafe adewe iki sik derajate adewe iku kita semua itu masih dalam taubat. Terus yang kedua, faman tabah roja al-masbubah fahuwa sahibul inabah. Lek enek wong tobat mergo ngarep-ngarep ganjaran, otomatis dhek wis jarang banget nglakoni maksiat. Tapi wong koyo ngono iku tetep dianjurke taubat. Dia apa? Yo roja al-masbubah, untuk mengharap pahala yang ditetapkan. Terus yang ketiga itu dinamakan al-aubah, ini tingkatan paling tinggi. Wong tobat ora mergo wedi neraka, ora mergo ngarep surga, itu tetap dianjurkan untuk taubat. Dan terus gawe apa taubat? Gawe muhukukul napa ubudiyah, untuk mendirikan hak-haknya dia sebagai hamba. Jadi sing wis ngrasa apik rungokno, wong sing apik jarang nglakoni dosa iku tetep kena anjuran taubat.
entah nanti masuk pada derajat yang kedua berupa inabah atau derajat ketiga berupa aubah. Wong sing akeh dosa iku taubat, iku tetap enek anjuran taubat. Lah kowe sing wis sering nglakoni apik, sing wis sering ngrasa paling apik, sing wis jarang nglakoni maksiat, kowe panggah kena anjuran taubat, entah nanti masuk dalam taraf derajat napa inabah ataupun aubah. Para wali iku derajate aubah, nglakoni ibadah ninggal maksiat ora mergo ngarep surga, ora mergo wedi neraka. Lha kowe sing sering nang masjid, sing sering poso dan lain sebagainya, wis ngrasa paling apik, kowe tetep tobat ya. Tetap kena anjuran tobat. Jadi tobat itu bukan hanya untuk para pendosa, tapi juga semuanya. Para hamba itu tetap status ubudiyah berjalan loh. Jadi ojo kok peh kowe ora tau nglakoni dosa, sering nang masjid, sering poso, kowe tetap kena anjuran tobat. Ojo kok tobat hanya untuk pendosa, ngawur. Semuanya mbok apik, mbok elek itu tetap kena anjuran tobat. Solusinya ngenten. Piye carane wong haid, orang yang dalam kondisi haid, wanita dalam kondisi haid itu tetap diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Yang diharamkan itu keterangannya ada di kitab I'anatul Thalibin syarah Hasyiah dari Fathul Mu'in karangan Sainuddin. Apabila membaca hanya di dalam hati utawa mek sekedar umi-umi tok, intine sekiranya iku gek awake dhewe gak krungu. Mek sekedar umi-umi utawa ndek jero ati, iku tetap diperbolehkan untuk membaca Al-Quran bagi orang dalam kondisi haid. Keterangan ini keterangan di kitab I'anatul Thalibin. Membaca loh yo, masalah hukum membawa nanti pembahasannya beda lagi. Piye carane ben oleh, terus yang gak oleh iku sing piye dalam kasus membawa mushaf bagi orang dalam kondisi haid. Untuk masalah membaca itu diperbolehkan apabila hanya membaca di dalam hati atau umi-umi tok, lambene umi-umi sekiranya gak sampai krungu awake dhewe.